Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masih diberi kesempatan semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang poin-poin berakhlak, yaitu kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Pertama-tama, memperkenalkan diri dulu. Saya Ediki Alna Purnama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Kurniawan dari UPT Rutan Kelas 2 Bikru. Perkenalkan, nama saya Putriana dari PT Rutan Kelas 2 Bikru. Poin pertama di sini yang akan kita bahas adalah kompeten. Ya, siapa yang ingin pertama menjelaskan tentang kompeten? Pertama mungkin bisa Mbak Putri jelaskan tentang kompeten dulu Mbak Putri ya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai nilai kompeten. Menurut saya, nilai kompeten itu berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan di bidang yang dipegang. Dan juga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Contohnya seperti saya yang kebetulan bekerja di sub pengelolaan, saya diwajibkan memiliki kemampuan atau kompetensi dalam bidang saya seperti tata usaha, surat menyurat, dan sebagainya. Walaupun di awal saya adalah penjaga tahanan, tapi karena ditempatkan di pengelolaan, saya harus mau tidak mau mempelajari lebih dalam mengenai bidang saya itu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, izin menambahkan Bapak Diki. Jadi kompeten itu jika kita sudah memiliki kemampuan, kita sebagai negeri sipil tidak bekerja sendiri. Kemampuan dirinya juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas kantor, sehingga di dalam kantor tersebut terdiri dari pegawai-pegawai yang berkualitas terbaik. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dari dua pendapat yang sudah disampaikan, mungkin bisa saya tangkap kesimpulannya ya. Kompeten itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ASN dalam tupoksinya. Jadi kalau misalnya untuk pengelolaan Mbak Putri ya, itu seperti bisa paham komputer, paham tentang IT, paham tentang apa namanya pemberkasan. Terus kalau Mas Rio mungkin kompetennya itu ya harus memiliki kemampuan untuk selalu waspada, harus meningkatkan sense of security-nya gitu ya. Itu saja mungkin. Poin yang kedua kita akan jelaskan tentang harmonis. Ya, siapa yang ingin jelaskan pertama? Pertama akan saya jelaskan sendiri. Harmonis di sini maksudnya adalah sikap atau sifat kita dalam menciptakan suasana kerja yang bagus dan baik. Itu salah satunya dengan menjaga kekompakan, menjaga keharmonisan dengan sesama pegawai, kemudian tidak membedakan suku, agama, dan ras. Karena kalau misalnya tidak tercipta keharmonisan dalam sebuah lingkungan kerja, maka pekerjaan yang kita akan lakukan juga akan tidak menghasilkan hal yang baik. Bisa saja nanti misal ada pekerjaan yang mungkin harusnya bisa diselesaikan secara bersama, namun kalau tidak ada keharmonisan, jadi lebih susah diselesaikan. Gitu. Itu menurut saya. Ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya ingin menambahkan sedikit soal kata Pak Diki tadi, mungkin harus diciptakan lingkungan kerja yang kondusif ya. Tapi mungkin caranya kita sebagai pekerja, sebagai manusia mungkin memiliki sifat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda-beda, dan di kantor pun begitu. Jadi kita harus mengembangkan sikap saling maklum untuk hal-hal yang masih bisa dimaklumi. Lagi sikap tersebut tidak melanggar aturan,
mungkin kita bisa mencoba untuk menerima sikap orang lain yang kurang jalan dengan apa yang kita pikirkan seperti itu. Oke, terima kasih atas Mbak Putri atas tambahannya. Mungkin Mas Rio ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Izin bertanya Bapak Diki. Untuk menumbuhkan sikap harmonis itu kita harus sebagai pegawai negeri sipil harus bersikap netral. Jadi bagaimana sih contoh bersikap netral di lingkungan pekerjaan, terutama di rutan kelas 2 Bikru? Bersikap netral di sini mungkin bisa diartikan tidak berpihak pada pihak manapun ya. Seperti contohnya pejabat-pejabat di rutan Krui kan tentunya memiliki kepribadian berbeda, memiliki apa ya, pandangan yang berbeda terhadap satu permasalahan. Nah, kita sebagai pegawai, apalagi pegawai baru tuh sebisa mungkin harus tidak berpihak ke pihak manapun agar supaya kita tetap menjaga lingkungan kerja kita tetap bagus. Contohnya misal ada pejabat yang ingin ada apel pagi itu harus tepat waktu jam 7.45 misal. Kemudian ada pejabat yang ingin apel pagi itu diundur sedikit jadi jam 8.00. Nah, kita sebagai pegawai baru itu harus tidak berpihak manapun. Jadi sebisa mungkin kita datang lebih awal, tapi kalaupun memang apel disetujui jam 8.04, kita tetap mengikuti itu. Tapi kita tetap datang lebih awal begitu. Terima kasih. Siap, cukup. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dari poin harmonis. Kemudian berikutnya ada Bapak Diki. loyal. Untuk poin loyal, saya ingin pertama menjelaskan, Mbak Putri atau Mas Rio? Baik, saya Pak Diki. Oke, silakan. Loyal. Jadi loyal itu menurut saya untuk contoh umumnya kita sebagai masyarakat Indonesia yaitu dengan cara melakukan segala aktivitas kita dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu untuk kita sebagai penjaga tahanan ataupun pegawai negeri sipil, kita harus bekerja dengan tujuan kemajuan negara Republik Indonesia dan menjaga nama baik suatu instansi. Contohnya, kita harus menjaga nama baik sesama pegawai dan kita harus menjaga rahasia jabatan dan negara. Mungkin itu contoh loyal menurut saya. Oke, terima kasih Mas Rio. Mungkin Mbak Putri ada yang ingin tambahkan atau ditanyakan pada Mas Rio? Baik, saya ada yang ingin saya tanyakan mengenai nilai loyal ini. Kalau memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang itu sangat harus ya bagi kita sebagai ASN. Nah, contoh nyatanya di dalam kegiatan di lingkungan kantor itu yang seperti apa ya? Oke, Mas Rio mungkin ingin jawab ya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bu Putriana. Jadi memegang teguh Pancasila, terutama di bidang pekerjaan yang di penjaga tahanan, yaitu untuk sila pertama kita harus menghormati sesama pegawai, terutama di agama ya, baik agama Islam maupun agama Kristen dan lain-lainnya, kita harus saling menghormati. Lalu memberikan hak untuk warga binaan untuk menjalankan ibadah yang dianutnya. Lalu untuk sila yang lainnya, yang sila kedua, itu kita harus bersikap netral. Dan untuk sila ketiga, kita harus dengan tidak membeda-bedakan sesama warga binaan.
untuk memegang teguh UUD itu dengan bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan penyimpangan. Menurut saya itu saja. Bu Putri, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Rio. Menurut saya sudah cukup. Oke, izin sedikit mengoreksi ya Mas Rio ya. Mungkin tadi yang sila pertama tidak membedakan suku agama sama pegawai ya. Itu mungkin bisa masuk ke sila ketiga ya. Karena dengan kita tidak membedakan agama pun itu kita bisa menghindari perpecahan. Kemudian izin menambahkan juga untuk nilai loyal ya untuk yang UUD tadi itu bisa contohnya mungkin memberikan materi pengajian itu kan salah satu pelaksanaan amanat UUD yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin itu ya bisa ya contohnya. Kemudian dengan kita memberikan bimbingan keterampilan itu juga bisa termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, cukup jawabannya, bagus. Kemudian nilai yang keempat, yang terakhir itu adalah kolaboratif. Oke, mungkin sini saya akan menjelaskan sendiri kolaboratif itu apa. Kolaboratif menurut saya adalah kemampuan atau kemampuan kita untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita, bisa dengan sesama pegawai di satu kantor atau dengan pihak-pihak di luar kantor lainnya. Seperti contohnya misalnya kita dengan pengadilan negeri. Itu kita yang untuk saat ini kita memfasilitasi, kemudian WBP juga dari kita dan mereka yang menjalankan proses pengadilannya. Kemudian bisa juga dengan pihak Kemenak, Kementerian Agama, itu mereka yang mengisi materinya, kemudian kita yang menyediakan tempatnya dan kita yang menyediakan audiensnya. Untuk Mbak Putri dan Mas Rio ada yang ingin ditambahkan soal kolaboratif? Ya, baik. Saya ingin menambahkan sedikit. Saya setuju dengan pendapat Bapak Diki tadi, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, untuk terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain juga. Mungkin contoh lainnya yang pernah diselenggarakan di rutan kita, rutan Krui, itu seperti kemarin, bukan pihak lain yang datang ke rutan Krui, tapi kita yang ikut berkontribusi di acara Krui Fair kemarin, ada donor darah ya, diadakan oleh PMI. Nah, itu mungkin salah satu bentuk kolaboratif yang lain. Kemudian saya pikir seperti mahasiswa-mahasiswa yang mau PKL atau sebagainya ke rutan Krui, itu merupakan implementasi nilai kolaboratif juga bagi kita kalau kita membuka kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tambahannya Putri. Mungkin Mas Rio ada yang ingin ditambahkan? Baik, menurut saya kolaboratif itu tidak harus bekerja sama dengan pihak luar, tetapi bekerja sama dengan pihak di dalam juga. Contohnya seperti di penjagaan itu terbagi menjadi penjagaan pintu utama, terus penjagaan pintu blok, dan penjagaan di pos menara. Itu harus berkolaboratif untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Menurut saya itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio dan Mbak Putri. Mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa kolaboratif di sini adalah keterbukaan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja ya dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban masing-masing. Oke, mungkin itu saja 4 poin yang bisa kita jelaskan pada siang hari ini. Harapannya kita sebagai ASN bisa menerapkan poin-poin yang ada dalam berakhlak itu ya, supaya kita sebagai ASN juga berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa dan bisa memenuhi
harapan masyarakat, karena kita sejatinya sebagai ASN itu adalah pelayan masyarakat dan kita harus bisa memenuhi apa yang masyarakat inginkan. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. Kita akhiri meeting hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat, senantiasa diberi keberkahan oleh Tuhan, dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki dan Bu Terima kasih, Putri. Pak. Sama-sama.